Oke, selamat ketemu lagi di materi yang baru ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai suhu konversi. Sekarang kita masuk ke kalor. Coba perhatikan gambar di video ini ya. Ketika kalian merasa kedinginan, tentu kalian akan berada di tempat yang hangat. Salah satunya misalkan kalau pada saat kemah itu membuat api unggun, kemudian berbaris mengelilingi api unggun supaya terasa hangat badannya. Kok bisa ya? Nah, kalau kita perhatikan bahwa panas itu berasal dari api yang kemudian memancarkan energinya, kemudian mengenai tubuh kalian, tangan yang dingin menjadi hangat. Berarti api itu memiliki energi ya, yaitu energi panas. Nah, kita akan pelajari mengenai kalor sendiri. Kalor atau energi yang berpindah dari benda yang suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau dibandingkan api tadi berarti memiliki suhu yang tinggi, kemudian tangan kalian itu memiliki suhu yang rendah. Jadi ada perpindahan suhu ya. Nah, jadi kalor itu adalah energi yang kemudian berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, apa bedanya dengan suhu? Kalau ada kalor pasti ada kaitannya dengan suhu. Apa bedanya? Keduanya sama-sama besaran, sama-sama dapat diukur, sama-sama ada angkanya, sama-sama ada satuannya. Nah, kalau suhu itu besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan mengukurnya menggunakan termometer. Alat ukur suhunya adalah termometer. Itu suhu. Jadi suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Kalau energi atau kalor ya, energi panas. Kalor itu energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi beda ya. Kalau suhu tadi itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda ya. Kalau kalor itu energi, tenaga. Kemudian apakah keduanya memiliki satuan? Ya, keduanya memiliki satuan. Kalau suhu itu satuannya adalah derajat ya, tergantung pakai skala apa, skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit,
skala Kelvin ya, itu suhu. Kalau kalor itu satuannya adalah joule atau kalori ya. Nah, kita masuk ke kalor berkaitan dengan energi ya. Kalau kita lihat satu kalori itu berapa? Satu kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Kita ulangi, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan air itu ditimbang ya, masanya 1 gram, kemudian suhunya naik 1 derajat Celcius, kalau misalkan air itu 1 gram ditimbang ya, kemudian suhunya naik 1 derajat Celcius, itu berarti energinya itu adalah 1 kalori. Jadi bisa dibayangkan misalkan suhunya itu naik 30 derajat Celcius, berarti berapa kalori untuk menaikkan energi tersebut, untuk menaikkan air 1 gram tersebut, yaitu 30 kalori ya. Paham ya? 1 kalorinya itu hanya menaikkan 1 derajat Celcius dari 1 gram air ya. Tuh. Atau bisa disamakan dengan 4,2 joule. 1 kalori disamakan dengan 4,2 joule. Nah, saya ngambil yang ada hubungannya dengan kalori lagi, yaitu kebutuhan kalori ya. Coba nanti kalian simak videonya, diulang-ulang, bisa ngitung kebutuhan kalori anak-anak tiap hari ya. Yang harus diketahui adalah kalian tahu tinggi badan kalian, tinggi badan dalam sentimeter, kemudian kalian tahu berat badan kalian dalam kilogram ya. Yang ketiga, kalian tahu berat badan idealnya. Nanti bisa dihitung berat badan ideal itu, caranya ngitung bagaimana, itu sudah ada ya. Tinggi badan kurangi 100 dikurangi 10% dari tinggi badan kurangi 100. Nanti kita lihat contoh. Yang berikutnya, bisa mengetahui kebutuhan kalori basal. Apa itu? Kebutuhan kalori ketika tubuh atau kita tidak melakukan gerak. Tidak melakukan gerak itu tetap butuh kalori loh ya. Tidur tuh butuh kalori juga.
kemudian duduk, itu butuh kalori juga. Ya, namanya kebutuhan kalori basal. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Kalau laki-laki 30 kilokalori kali berat badan ideal, kalau perempuan 25 kilokalori kali berat badan ideal. Oke, itu yang pertama. Bisa mengetahui kebutuhan kalori tiap hari. Nah, ini kebutuhan kalori basal atau BMR adalah jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi jantung, otak, ginjal, dan organ-organ lain saat Anda tidak bergerak sama sekali. Ya. Yang kedua, nanti kalian bisa mengetahui kebutuhan kalori total. Kebutuhan kalori total merupakan jumlah kebutuhan kalori tubuh ditambah dengan jumlah kalori saat melakukan aktivitas fisik. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas fisik itu ditambahkan dengan kebutuhan kalori tubuh. Nah, aktivitas fisik itu dibagi menjadi 3 kelompok. Aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Itu tentu membutuhkan kalori ya. Aktivitas ringan, kalau membaca itu membutuhkan 10%-nya, menyetir 10%, kemudian berjalan 20%. Itu aktivitas ringan. Kemudian aktivitas sedang, menyapu 20%, jalan cepat 30%, bersepeda 30%. Aktivitas berat, aerobik 40%, mendaki 40%, jogging 40%. Ini faktor kebutuhan kalori basal aktivitas fisik ya, dari aktivitas fisik. Kemudian dari faktor koreksi. Faktor koreksi itu faktor umur. Faktor koreksi itu nanti akan mempengaruhi, mengurangi ya, akan mengurangi dari aktivitas fisik. Kalau di sini usianya dikasih rentang antara 40 sampai 59, kemudian 60 sampai 69, kemudian 70 ke atas ya. Faktor mengurangi dari kebutuhan kalori. Jadi semakin usianya semakin ke atas itu faktor koreksinya semakin besar. Faktor koreksi untuk mengurangi kalori ya. Situ yang 40 sampai 59 itu 5%. Kemudian untuk umur 60 sampai 69 itu minusnya 10%. Untuk 70 ke atas itu 20%.